Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah teman-teman operator sekolah dan bapak ibu guru serta kepala sekolah se-Indonesia ya. Ini baru saja ada informasi terbaru dari Kemdikbudristek tentang miskonsepsi SKP di PMM 2024. Ini perlu diluruskan gitu ya, perlu diluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Nah ini untuk guru dan kepala sekolah se-Indonesia ya. Nah mari kita simak informasinya Bapak Ibu ya. Nah ini resmi dari Kemdikbudristek gitu tentang surat edaran pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini tanggal 2 Februari 2024 ya. Sekarang aja masih tanggal 2, masih hangat sekali ya. Nah, ini ditujukan untuk eh, yang terhormat gubernur ya, bupati atau wali kota gitu, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, kemudian guru dan kepala sekolah seluruh Indonesia. Nah, berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita pelajari bersama ya Bapak Ibu, kita pahami bersama isi suratnya. Nah, nomor 1, sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib. Nah, ini yang perlu dipahami ya, tidak bersifat wajib Bapak Ibu ya, untuk fitur-fitur dalam PMM ini. Nah, tidak memiliki tenggat waktu dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek mengharapkan ya, ini hanya mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM. Ini hanya sekedar untuk mendapatkan nilai tambah atau pengetahuan gitu dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Jadi untuk fitur-fitur dalam PMM ini Bapak Ibu ya, yang tadi kami sebutkan seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas, ini tidak bersifat wajib gitu. Ini hanya untuk menambah nilai tambah aja, pengetahuan maksudnya ya, dalam keseharian menjalankan tugas. Nah, kemudian nomor 2, di samping fitur-fitur yang disebutkan di angka 1, PMM menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur pengelolaan kinerja PMM tersebut: A. Harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara atau ASN. Jadi untuk mengerjakan fitur-fitur di PMM ini yang diharuskan gitu ya. Itu adalah ASN. ASN ini PNS dan P3K. Nah, yang B, tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non ASN. Jadi untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang non ASN itu tidak diharuskan. Hanya sekedar anjuran saja ya. Artinya tidak wajib gitu yang non ASN. Ini sudah jelas sekali dari suratnya. Kemudian nomor 3, mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa A. Sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai atau SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Jadi yang sudah mengerjakan perencanaan SKP itu baru 93%. Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. Nah, jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang kemarin itu belum sempat untuk membuat perencanaan SKP di PMM. Ini masih ada waktu Bapak Ibu, tenang aja ya.
yang belum disepakati oleh sistem atau yang belum disetujui, yang belum disepakati, itu masih ada waktu sampai 31 Maret 2024 ya, diperpanjang Bapak Ibu, tenang aja ya. Nah, kemudian Kemdikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM. Nomor teleponnya ini 177 dan alamat posnya ini ya, pengaduan@kemdikbud.go.id. Jadi jika terkendala Bapak Ibu bisa mengajukan di pusat bantuan ya. Nah, kemudian yang B, aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Artinya, ini Bapak Ibu di garis bawah ya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM, nah, tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN. Karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Nah, jadi untuk Bapak Ibu guru serta kepala sekolah ini yang sudah mengerjakan PMM untuk SKP-nya itu tidak perlu mengerjakan SKP di kinerja lagi, karena nanti itu akan disalurkan ke aplikasi kinerja BKN secara berkala, artinya secara bertahap ya. Harap bersabar saja, sistemnya sedang proses gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah mengerjakan kinerja BKN lagi yang seperti tahun 2023 ke belakang. Karena SKP di PMM ini sudah terintegrasi ya, sudah terintegrasi dengan kinerja BKN gitu. Ini jelas sekali di sini. Kemudian yang C, sesuai dengan surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2023 dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru tanggal 15 Desember 2023, pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, pembinaan kepada ASN dan guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Nah, ini nanti Pemdanya gitu ya, supaya ikut mendampingi, mengawasi gitu dan membina kepada ASN. Nah, yang D, mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara. Nah, ini bagi pemerintah daerah yang biasanya itu mengeluarkan aplikasi lagi gitu ya. Nomor 1, pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar ya, fitur pengelolaan kinerja di PMM dan aplikasi e-kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara agar tidak lagi ya, ini tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Biasanya itu di suatu daerah itu ada e-kin lagi ya, e-kinerja lagi yang aplikasinya dari pemerintah daerah. Kalau ini memang agak membebani guru dan kepala sekolah. Dari pusat saja sudah ada PMM, kalau dulu sudah ada e-kinerja dari pusat, ini di pemerintah daerahnya ada lagi e-kinerjanya, jadi kerjanya 2 kali. Nah, sekarang ini tidak lagi mengharuskan, jadi pemerintah daerah itu sudah ada himbauan dari pusat supaya tidak lagi menggunakan aplikasi yang dari luar gitu ya, yang dari pemerintah daerah. Artinya harus satu server dari pemerintah pusat aja. Nah, kemudian nomor 2, pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan administrasi guru dan kepala sekolah tidak bertambah. Nah, betul sekali ya. Dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. Jadi, di surat ini, jika memang pemerintah daerah kita yang sering mengeluarkan aplikasi tambahan kinerja gitu, jika memerlukan data, ya minta aja ke BKN gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti terkoneksi dengan pusat langsung
jika memang memerlukan data. Tidak usah membuat aplikasi baru. Nanti dari pusat kita kerjakan ya, dari daerah kita kerjakan. Malah bertambah ini nanti pekerjaannya. Nah, di sini sudah dihimbau supaya pemerintah daerah ini tidak lagi mengharuskan ASN mengisi aplikasi di daerahnya ya. Nah, kemudian yang mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN, guru dan kepala sekolah, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor sekian-sekian tentang juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester setiap tahunnya, Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Jadi nanti SKP di PMM untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu 1 tahun itu ada 2 semester Bapak Ibu ya. Januari sampai dengan Juni, Juli sampai dengan Desember gitu. Nah, kemudian nomor 2, saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari sampai Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari 2024. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari sampai Juni 2024 adalah sampai akhir periode yaitu Juni 2024. Bukan hanya bulan Januari 2024 saja Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari sampai Juni 2024 dapat dilakukan sampai akhir Juni 2024. Ada lini masanya. Artinya ini SKP di PMM ini kan dari Januari sampai dengan Juni untuk semester yang pertama gitu. Nah, ini kita selesaikannya itu ya sampai dengan Juni. Tidak harus di bulan Januari itu selesai gitu ya. Jadi bertahap ada alur-alurnya gitu. Nah, kemudian nomor 3, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN, guru ya, ini bagi yang belum sertifikasi itu kan biasanya mendapatkan TPP ya. Dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Pemberian TPP dalam periode Januari sampai Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN dan atau sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu untuk guru ASN yang belum sertifikasi itu kan biasanya mendapatkan TPP. Nah, TPP ini itu diambilkan dari aplikasi e-kinerja BKN gitu ya. Dan juga dari sumber data yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini diambilkannya dari e-kinerja BKN tahun 2023 gitu untuk yang menerima TPP ini. Nah, pemberian TPP dalam periode Juli sampai Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Nah, untuk periode Juli sampai Desember 2024 ini menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester ya, yang sebelumnya dari kinerja BKN Bapak Ibu. Kemudian pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Jangan sampai telat ini ya pemerintah daerah untuk menyalurkan TPP ASN. Dari pusat sudah cair, jangan sampai di daerahnya malah lama cairnya kan kasihan ya. Nah, ini informasi pentingnya Bapak Ibu ya. Silakan bisa disimak videonya dan juga suratnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan surat resminya ini. Silakan bisa dipahami sendiri ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua dalam pengerjaan SKP di PMM 2024 tentunya.
Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.